Shalom buat kita semua Bapak Ibu yang terkasih. Shalom buat kita semua. Ya, baiklah Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada minggu ini yang tertulis di dalam Injil Matius 22 ayat 1 hingga ayatnya ke-14. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Ada baiknya firman Tuhan ini kita bacakan secara responsoria. Mari kita mulai di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Kita sama-sama 14. Sebab banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Amin. Sampai sedemikian firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca tadi di dalam Injil Matius 22 ayat 1 sampai 14, ada sebuah tema yang mau kita renungkan lewat kebenaran firman Tuhan ini, yaitu berbahagialah orang yang dijamu dalam kerajaan Allah. Ya, berbahagialah orang yang dijamu dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, jika ada seseorang yang mempunyai pengaruh di dalam hidup kita, ya katakan saja dia seorang pejabat atau punya andil di dalam kehidupan kita, mengundang khusus kita di dalam jamuan makan, ya, atau bisa dikatakan dinner di dalam suatu acara tertentu, ya, nama kita ada tercantum di dalam undangan itu, dan kita salah satu undangannya yang istimewa, ya, sewajarnya kita berbahagia. Nah, di dalam perikop kita pada saat ini tema kita adalah berbahagialah orang yang dijamu dalam kerajaan Allah. Kita sebagai orang Kristen, kita semua telah diundang
diundang, dipanggil Allah. Dipanggil sebagai apa? Dipanggil menjadi orang-orang kudus, menjadi orang-orang pilihannya. Sebenarnya ketika kita salah satu orang yang telah dipilih itu, sebenarnya hidup kita menjadi sesuatu kebanggaan bagi kita, sesuatu yang unik bagi kita ketika kita boleh menjadi bagian orang yang dipilih oleh Allah. Ya, bukan berperilaku akan menjadi aneh, tapi menjadi sesuatu cara yang unik bagi kita ketika kita boleh terpilih. Dan undangan Yesus itu cukup jelas bagi kita dengan apa yang dikatakan di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ya, ini salah satu undangan Yesus kepada kita yang mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dan disambung lagi di dalam Yohanes 7 ayat 37, undangan itu yang di sana dikatakan, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jelas panggilan Allah itu kepada kita. Jelas undangan itu bagi kita. Nah, sekarang pertanyaannya kepada kita Bapak Ibu, bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen menanggapi panggilan Allah itu? Apakah kita mengabaikannya atau kita meresponi undangan tersebut? Kalau kita lihat ada jawabannya, bagaimana orang gak meresponi panggilan Allah itu. Kalau kita baca itu dalam Galatia 1 ayat 20, Galatia 1 ayat 6, di sana dikatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Orang-orang Galatia yang telah menerima panggilan itu, pada awalnya sebenarnya mereka menanggapinya, namun belakangan mereka berpaling dari panggilan itu. Nah, kita sebagai orang Kristen yang kita katakan kita adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana sikap kita dalam menanggapi panggilan keselamatan yang dari Allah itu? Jangan sampai kita seperti orang-orang yang di Galatia itu berpaling dari Dia yang sudah memanggil kita. Perumpamaan seorang raja yang pada saat ini mengundang setiap orang untuk datang ke perjamuan kawin anaknya di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Ya. Tapi semua yang diundang tidak ada yang datang. Perumpamaan ini Bapak Ibu, kalau kita lihat dengan perjalanan iman kita, sangat mirip dengan situasi yang kita hadapi pada saat ini. Kemiripannya apa? Ketika kita mengadakan pesta, ya, ketika kita diundang Allah untuk beribadah
di baitnya yang kudus. Tadi di dalam perumpamaan ini tadi dikatakan semuanya sudah disiapkan, hidangan sudah disiapkan. Kita tinggal datang menikmati, tapi itu pun kita tidak datang. Tadi dikatakan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Siapa yang lapar, siapa yang haus, datanglah kepadaku. Tapi kita tidak mau tahu. Atau sikap kita dingin-dingin saja. Kita mengabaikan panggilan Allah itu. Tapi kalau kita sedikit melihat dengan perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, ya, kebetulan saya ikut dalam sebuah STM yang ada di Menteng 7 ini. Ya, ada aturan surat tertulis di WA grup. 3 kali tidak datang akan disurati. Ya, 3 kali tidak datang akan disurati. Semua akhirnya datang. Kalau nggak datang akan dikeluarkan dari grup STM tersebut. Ya, nggak ada lagi alasan aku nggak hadir. Akhirnya semua pengumuman itu berjalan lancar. Pernah juga kami melayani di sebuah daerah. Acara ini adalah acara Sahur Matua. Tahu kita kalau orang Batak itu lama itu dirangkapi, ya, lama itu dikebumikan. Jadi tiap malam itu harus manikir meranggap untuk mendongani keluarga yang sedang berduka. Ya, saya perhatikan 5 malam itu ramai. Nah, di acara pengebumian lagi yang paling unik saya lihat, cuaca pada saat itu mau acara gereja di Pasar Ipang Ulauria, cuaca mendung dan hujan. Ramai. Burju-burjunya lahon. Itu dalam pikiran saya waktu itu. Bulan nonton kuburan dangan monaro. Kebetulan jalan ini memang becek dan harus jalan kaki ke kuburan ini. Sampai di kuburan saya lihat ke belakang, rame maka mau gitu ya. Nah, kemudian siap dikebumikan. Datanglah ada salah seorang bapak. Panggillah satu-satu. Amani Nenggolan hadir. Amang Siregar hadir. Saya tanya, itu apa? Inang AKSTMD Bolosoro satu kuburan, denda 1 kaleng beras. Tersentak waktu itu saya. Oh hidup gitu. Iya. Jadi kalau nggak datang waktu merangkap itu sampai 5 malam itu denda. Pas hari hanya sampai acara pengebumian denda. Bodoh damro merangkap 5 malam, damro ikut dalam ke kuburan 2 kali. Hitungan rupiahnya 1 kali berapa seperti itu. Jadi mereka merasa saya agaklah hadirlah. Apa mau saya katakan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Ya, ada banyak orang Kristen dewasa ini menanggapi undangan keselamatan Tuhan itu dengan penolakan bermacam dalih. Alasan akan lebih mencintai hidup kedagingannya
daripada keselamatan jiwanya. Namun terlebih pada sikap yang tidak memahami panggilan Allah di dalam Tuhan mengenai hidupnya. Karena selalu di dalam pemikiran kita selalu mempertahankan ego yang menciptakan alasan ketidakcocokan. Seakan-akan halangan itu berasal dari orang lain, padahal justru berasal dari diri kita sendiri. Selalu kita alaskan, selalu kita salahkan orang di dalam keselamatan jiwa kita. Ya. Kalau itunya majelis, saya tidak gereja. Kalau masih pendeta Guru Sinuka itu pendeta, saya tidak akan gereja. Selalu kita mendalihkan diri kita dengan masalah keselamatan jiwa kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan paling parahnya lagi di dalam kehidupan iman percaya kita, kita sibukkan diri kita dengan keinginan-keinginan diri kita sendiri. Tadi ini adalah perumpamaan. Ya, ketika diundang mereka sibuk menjalankan usaha mereka, sibuk dengan kepribadian mereka, tidak mengindahkan undangan itu. Dan itu yang kita lakukan pada saat sekarang. Mari kita coba mengingatnya Bapak Ibu bahwa orang yang terpilih sekarang tidak otomatis tetap menjadi orang yang terpilih di hari penghakiman nanti di dalam jamuan dalam kerajaan Allah. Perjalanan iman kita ini terus berjalan. Bukan awalnya yang dilihat, ujungnya. Yang penting bukan apakah kita ini sekarang adalah umat pilihan, melainkan apakah di hari penghakiman nanti Allah masih mau menerima kita sebagai umat pilihannya. Dan sekali lagi mau saya katakan, apakah Ia akan menerima kita tergantung pada apakah kita nanti memakai pakaian pesta itu. Rasul Paulus memberikan penjelasan tentang arti pakaian pesta ini dengan sangat jelas, dikatakan, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Ini bukan pertanyaan yang berkaitan dengan apa atau mengapa, tapi bagaimana. Bagaimana kamu? Ya, bagaimana seorang tamu di pesta perkawinan bisa masuk tanpa pakaian pesta? Perlu kita pahami Bapak Ibu, pakaian pesta melambangkan sukacita dan kebahagiaan. Bagaimana kita hadir di dalam persekutuan itu jika tidak ada sukacita dan kebahagiaan di dalam diri kita, dan selalu pemikiran kita berdalih menyalahkan seseorang itu di dalam perjalanan iman kita. Paulus menjelaskan pakaian pesta dimaksud bukan dalam arti yang harafiah, tetapi dalam pengertian rohani, pakaian kekekalan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Bagaimana kita mendapatkan mengenakan kekekalan yang tidak binasa? Perlu kita pahami Bapak Ibu, hidup kita di dunia ini akan binasa. Kemana kita sesudah binasa? Kita mau mencari kehidupan kekekalan yang abadi. Bagaimana hidup Allah? Bagaimana hidup milik Allah itu? Ya.
telah mengenakan Kristus. Jika kita adalah seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Yesus, berarti kita telah mengenakan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Kita harus hidup melalui iman dan baptisan, dan itu kita sudah terima. Ya. Galatia 3 ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ya. Iman itu harus kita nyatakan lewat baptisan, yang berarti mati bagi cara hidup yang lama dan masuk kepada cara hidup yang baru. Ada perubahan, ada pertobatan di dalam diri kita. Makanya apa yang dikatakan dalam kitab Roma itu, kita sebagai orang percaya itu harus kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora, dalam kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan atau iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata Allah, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Memang kita sebagai orang percaya, komitmen awal kita sebagai orang Kristen berarti kita telah mengenakan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Masalahnya adalah bahwa orang Kristen seringkali menanggalkan kembali Kristus. Kita meninggalkan Kristus. Kita sibuk dengan keinginan diri kita. Kita sibuk dengan pikiran kita. Dan mari kita merenung Bapak Ibu, apakah perilaku kita ini sudah benar-benar sebagai orang Kristen yang sesungguhnya? Hal ini yang menjadi penentu di dalam hari penghakiman nanti. Jika kita mengaku sebagai orang Kristen, jika kita mengaku pengikut Kristus, jika kita mengaku hidup kita adalah orang yang mempercayai Yesus, maka berperilakulah sebagai orang Kristen. Bagaimana perilaku orang Kristen? Orang Kristen itu penuh kasih, penuh damai. Gak ada di sana perselisihan, tidak ada di sana iri hati. Di dalam semua pengajaran Yesus, inti utamanya adalah kasih. Kasihilah dirimu sendiri kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih. Kita sebagai orang Kristen menanggalkan cara hidup kita yang lama, yaitu segala kekotoran, segala keegoisan, segala kedengkian dan kekerasan, dan mengenakan cara hidup yang baru, mengenakan Kristus. Mestinya orang lain dapat melihat sesuatu, yaitu kualitas hidup dalam diri kita. Tanpa kita katakan kita ini sudah benar, orang akan melihat dan mengatakan bahwa kita ini sudah benar. Dan lewat perumpamaan ini Bapak Ibu, sasaran perumpamaan ini adalah orang-orang yang beragama yang tidak punya waktu untuk Allah. Mereka digambarkan sebagai orang-orang yang menerima undangan, tetapi saat hidangan sudah siap, menyatakan terlalu sibuk untuk hadir, sibuk di dalam kegiatan-kegiatan kita lain. John Calvin merujuk kepada pakaian pesta adalah iman atau hidup yang kudus. Iman tidak dapat dipisahkan dari perbuatan baik. Sebuah pesta bukan semata-mata bertujuan untuk memuaskan nafsu makan seseorang. Dalam pesta itu tercipta di sana kebaikan. Dalam pesta kekhawatiran hilang,
timbul semangat pengertian dan persamaan. Di dalam pesta itu ada perjamuan, ada kedamaian, ada kerukunan di dalamnya. Jadi kepada kita Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus dapat bisa dikatakan berbahagia orang yang dijamu di dalam kerajaan Allah itu, jika di dalam diri kita nggak ada sukacita. Yang ada apa? Selalu perselisihan, ketidakcocokan. Perselisihan adalah suatu kekuatan yang dapat menghancurkan persekutuan kita. Karena itu kita harus berhati-hati dan berusaha mengendalikan diri demi untuk menjauhkan kita sebenarnya dari perselisihan itu. Perselisihan itu bukan berarti kita tidak akan pernah salah dalam berbicara, atau kita tidak akan pernah menjadi marah, atau tidak boleh bertengkar. Tetapi kita ketika situasi itu datang, hati-hatilah agar kita tidak terbawa emosi dan kita bisa menguasai diri kita dengan baik. Ini merupakan peringatan dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Ini peringatan lewat perumpamaan ini, supaya kita berhati-hati dalam memelihara persekutuan di antara kita. Jika kita memelihara semangat perselisihan itu di dalam diri kita, apapun yang terjadi, diri kita pun tidak akan nyaman. Ya, kalau kita tetap memelihara perselisihan di dalam diri kita pun tidak akan nyaman, tidak akur. Karena apa? Karena kita tidak bisa menguasai diri kita dengan baik. Dan perlu kita pahami Bapak Ibu yang terkasih, gereja itu bukanlah tempat untuk huru-hara, tetapi bagaimana kita merayakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amanginang seminggu kita gereja, satu minggu kita sibuk dengan keluarga kita, satu minggu kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kita hanya diajak beberapa saat, enggak satu hari. Nanti kita pulang gereja, bisa kita kembali melakukan aktivitas kita yang lain, bisa kita menjumpai keluarga kita yang lain, masih bisa kita healing untuk menenangkan pikiran kita. Hanya beberapa jam, ya. Tapi bagaimana supaya kebutuhan jasmani dan rohani kita itu seimbang? Kebutuhan rohani itu membekali diri kita dengan baik. Bagaimana kita dapat diingatkan lagi, dapat menemukan keselamatan, dapat menemukan kasih yang sejati. Kita mendapatkan kuasa pemulihan, kita menemukan orang-orang yang menopang, yang menguatkan, yang menolong, meneguhkan. Tetapi sayang sekali Bapak Ibu, gereja sudah kita jadikan tempat untuk saling sikut menyikut. Gereja kita jadikan tempat gosip. Gereja kita cemarkan. Cukup menyedihkan. Ada banyak orang yang menerima dan datang akan panggilan Yesus, namun ternyata tidak benar-benar mempersiapkan dirinya dengan baik. Bapak Ibu, ingatlah bahwa seluruh hidup kita adalah ibadah.
tubuh kita ini ibadah. Ya. Saya akan coba kita siapa yang bisa menemukan Amos 5 ayat 21 sampai 24. Ya, siapa yang bisa membacanya tolong dibantu. Amos 5 ayat 21 sampai 24. Ya, coba dibantu yang lain. Ya, Amos 5 itu tadi ayat 21, ayat selanjutnya sampai ayat 24. Ya. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maksud dalam firman Tuhan ini tadi di dalam Amos 5 ayat 21 sampai 24 ini tadi, bahwa ibadah Israel yang dibenci oleh Tuhan itu hanya sebagai simbolis, tapi perbuatan mereka nol. Artinya Bapak Ibu, kesalehan keserupaan dengan Kristus itu sangat diperlukan di dalam diri kita, di dalam perbuatan kita, di dalam praktek kita setiap hari. Apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan kepada orang, itu adalah ibadah. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengingatkan, jangan kita jadikan gereja ini sebagai tempat huru-hara, saling mengikut. Tapi bagaimana bisa memberikan kehidupan kita di dalam gereja ini ada kedamaian, ada kasih. Tidak bisa 100% kita praktekkan kasih itu sedikit demi sedikit, tapi hidup kita hidup di dalam kedamaian. Allah memberikan anugerah kepada orang yang berdosa, yang seharusnya kita sudah nggak ada lagi di dunia ini oleh karena keberdosaan kita. Tapi Allah itu memberikan kita keselamatan. Bukan karena kita layak, bukan karena hidup kita sudah benar, sudah kita sempurna di hadapan Allah. Tidak. Siapa rupanya kita? Saya adalah orang berdosa. Kita semua adalah orang berdosa. Nggak ada yang layak. Tapi kita diberikan keselamatan. Maka dari itu jadilah orang Kristen yang terpilih sekarang. Amin. Amin. Terpilih juga di dalam penghakiman nanti, ketika masuk dalam kerajaan Allah. Yang penting bukan apakah kita sekarang ini adalah umat pilihan, melainkan apakah di hari penghakiman nanti Allah mau menerima kita sebagai umat pilihannya. Dan sekali lagi saya mau katakan Bapak Ibu, apakah Ia akan menerima kita tergantung apakah kita nanti memakai pakaian pesta itu. Menurut Paulus, sebagai orang Kristen hidupnya harus berkualitas. Ya. Hidup baru, hidup yang kekal, serupa dengan Kristus. Sebab firman-Nya juga berkata, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kita selalu dipanggil, tapi bagian yang sedikit itu biarlah nama kita. Amin. Jadi untuk itu kepada kita semua Bapak Ibu, ini saatnya ketika kita boleh mendengarkan firman Tuhan.
ya. Akhirnya ketika nama kita salah satunya yang terpilih, yang dipanggil untuk masuk dalam jamuan makan istimewa dari Allah, kita orang terpilih dan mau masuk ke dalamnya. Hiduplah di dalam kasih, hiduplah di dalam damai, supaya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.